Namaku Adnan. Seorang pria biasa yang berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahku seorang montir, sementara ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Tapi ayah dan ibu selalu bilang, jangan malu jadi orang kecil, yang penting kamu besar karena kerja keras. Aku menyelesaikan kuliah di universitas swasta berkat beasiswa penuh. Waktu itu, aku kuliah sambil bekerja serabutan. Kadang jadi penjaga warnet, kadang ngojek online di akhir pekan. Lelahnya luar biasa, tapi aku punya impian besar. Bisa kerja di kantor Bonafide, mengenakan kemeja bersih, duduk di depan komputer, dan mengubah hidupku serta hidup keluargaku. 3 bulan setelah wisuda, aku melamar ke puluhan perusahaan. Hampir semuanya tak membalas. Tapi satu perusahaan, PT Bintang Karya Digital, memanggilku untuk wawancara. Ini adalah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun, dikenal dengan lingkungan kerjanya yang dinamis dan penuh anak muda cerdas. Disinilah aku pertama kali bertemu dengannya. Sela adalah manajer HR perusahaan itu. Nama lengkapnya Sela Anindita Kusuma, lulusan luar negeri, cerdas, cantik, dan anggun. Begitu aku masuk ruang wawancara dan memperkenalkan diri, aku bisa melihat dari caranya memandang bahwa dia sedang menilai. Atau mungkin meremehkan. Adnan, ya? Katanya sambil menatap CV-ku. Lulusan Universitas X. Jurusan teknologi. Informasi. IPK-nya bagus, tapi tidak ada pengalaman kerja yang relevan. Aku mengangguk, sedikit gugup. Saya bekerja sambil kuliah, Bu. Jadi memang belum sempat magang, tapi saya sangat ingin belajar. Ia mengangguk tipis, lalu menatapku sebentar, cukup lama untuk membuatku merasa telanjang. Kami mencari orang yang tidak hanya pintar, tapi juga bisa langsung berkontribusi. Kami tidak punya waktu untuk mengajari dari nol. Perkataan itu menusuk, tapi aku berusaha tersenyum dan berkata pelan. Saya siap bekerja keras, Bu. Wawancaranya selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Beberapa hari kemudian, aku menerima email penolakan. Tak ada penjelasan, hanya satu kalimat, singkat. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen Anda. Aku kecewa, tentu saja. Tapi hidup harus terus berjalan. Aku kembali melamar ke tempat lain. Sementara itu, aku masih ngojek dan kadang membantu tetangga servis komputer. Waktu itu, aku tidak pernah menyangka bahwa pertemuanku dengan Sela yang tampaknya hanya sebatas wawancara gagal, akan jadi awal dari kisah yang jauh lebih rumit dan emosional. Beberapa bulan kemudian, takdir membawaku ke tempat yang tidak terduga. Melalui seorang kenalan lama yang kini bekerja sebagai CTO di startup baru, aku ditawari proyek freelance untuk membuat sistem back-end. Aku kerjakan sepenuh hati. Ternyata, proyek itu membuka banyak pintu baru. Portofolioku makin kuat, klien makin banyak, dan satu demi satu perusahaan mulai melirik. Hingga akhirnya, aku mendirikan tim kecil bersama 3 teman kuliahku. Kami bangun sebuah startup digital yang fokus pada sistem manajemen data untuk UMKM. 3 bulan pertama berat, tapi perlahan, usaha kami mendapat kepercayaan dari beberapa investor lokal. Produk kami mulai dipakai. Dan yang paling mengejutkan, setelah hampir setahun, kami diundang untuk presentasi di acara Tech Startup Meetup di Jakarta. Aku jadi salah satu pembicara, mewakili startup kami yang sekarang punya lebih dari 20 klien aktif. Acara itu dihadiri banyak perusahaan besar. Saat aku turun dari panggung setelah presentasi, seseorang menghampiriku. Ia mengenakan blazer biru gelap, dan aroma parfumnya masih sama seperti saat wawancara itu. Ya, itu Sela. Ia menatapku, awalnya tampak bingung, lalu matanya membesar pelan. Adnan? Tanyanya ragu, aku tersenyum. Iya, Mbak Sela. Lama nggak ketemu. Ia terlihat sedikit kikuk. Kamu sekarang CEO ya? Aku hanya mengangguk sopan. Ada jeda aneh di antara kami. Pandangannya bukan lagi pandangan superior seperti dulu. Kali ini lebih hangat. Atau mungkin penasaran. Momen itu hanyalah permulaan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi saat itu,
aku masih belum tahu bahwa jalan kami akan kembali bersilangan. Tidak lagi sebagai pelamar dan pewawancara, melainkan sebagai dua orang yang akan diuji oleh masa lalu, harga diri, dan rasa yang pelan-pelan tumbuh di luar rencana. Namun, untuk saat ini, aku hanya bersyukur karena hidupku akhirnya mulai berjalan ke arah yang benar. Aku merasa semua baik-baik saja. Tapi hidup, seperti biasa, tidak pernah sesederhana itu. Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga itu dengan Sela di acara Tech Startup Meetup, aku kembali tenggelam dalam kesibukan. Proyek bertambah, klien menuntut lebih banyak fitur, dan timku mulai bekerja siang malam. Di balik semua itu, satu, perasaan aneh mulai tumbuh, keraguan. Bukan keraguan pada pekerjaanku, tapi pada diriku sendiri. Setelah pertemuan itu, wajah Sela dan kata-katanya yang dulu dingin, seperti terukir ulang di pikiranku. Kalimat, "Kami tidak punya waktu untuk mengajari dari nol," masih terasa jelas seperti gema yang belum selesai. Anehnya, tak lama setelah acara itu, aku menerima undangan makan malam dari sebuah perusahaan besar, perusahaan tempat Sela bekerja. Tertulis di email bahwa mereka tertarik menjalin kerja sama teknologi dengan startup kami. Malam itu aku datang ke restoran hotel mewah tempat pertemuan berlangsung. Aku mengenakan setelan jas pinjaman dari temanku, merasa sedikit canggung, tapi berusaha tetap tenang. Dan saat aku masuk ke ruangan reservasi khusus, aku tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Sela duduk di sana, sendirian. "Adnan," sapanya dengan senyum kecil. Aku sengaja tidak bilang kalau aku yang mengundang. Aku ingin lihat ekspresimu. Aku duduk perlahan. "Kamu ingin kerja sama bisnis?" Sela mengangguk, matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa langsung kutebak. "Perusahaan kami sedang mencari mitra teknologi untuk proyek baru. Aku merekomendasikan startupmu ke direksi." Aku menelan ludah. "Kenapa?" "Karena kamu layak," jawabnya pelan. Ada keheningan yang aneh setelah itu. Bagian dalam diriku ingin percaya. Tapi bagian lain belum bisa melupakan bagaimana aku dulu dianggap tidak layak. Kami bicara lama malam itu. Sela tak lagi terdengar seperti manajer HR dingin. Ia mulai bercerita tentang tekanan di pekerjaannya, kesepian sebagai anak tunggal, hingga bagaimana ia sebenarnya kagum melihat presentasiku. Tapi tetap saja, aku merasa ada yang janggal. Semuanya terasa terlalu cepat. 3 minggu kemudian, kami resmi menandatangani kontrak kerja sama. Perusahaan tempat Sela bekerja menjadi klien terbesar startupku. Tim kami bekerja keras memenuhi ekspektasi mereka. Sela mulai sering datang ke kantor kami. Awalnya sebagai perwakilan perusahaan, klien, tapi lambat laun, obrolan kami makin sering melebar keluar urusan kerja. Kadang dia membawa makanan untuk timku. Kadang dia duduk di pojok ruanganku dan bercerita tentang harinya. Bahkan sekali waktu dia bilang, "Andai aku punya pacar sekreatif kamu, hidupku mungkin lebih seru." Aku hanya tertawa waktu itu. Tapi jauh di dalam hatiku, ada kegugupan yang tak bisa kusembunyikan. Aku tak tahu apakah ini perasaan yang seharusnya kubiarkan tumbuh, atau kutahan. Namun badai datang tepat saat kami sedang berada di puncak kenyamanan. Suatu pagi, aku mendapat email dari salah satu petinggi perusahaan Sela. Email itu berisi pemberitahuan bahwa kerjasama kami ditangguhkan sementara karena audit internal. Alasannya? Indikasi pelanggaran integritas kontrak. Aku langsung panik. Aku menghubungi Sela, tapi ponselnya tidak aktif. Aku menghubungi direktur proyek dari pihak mereka, dan hanya mendapat jawaban diplomatis. "Kami sedang mengevaluasi semua mitra. Tolong bersabar." Tapi aku tahu, ini bukan prosedur biasa. Keesokan harinya, aku dipanggil ke kantor mereka untuk klarifikasi. Di ruang rapat yang megah itu, aku duduk di hadapan 2 orang pria berjas dan 1 wanita dari tim legal. Kami menemukan bahwa sebagian besar persetujuan kontrak dilakukan melalui email pribadi Sela, bukan melalui sistem resmi perusahaan, kata mereka. Aku terdiam. Tapi, bukankah semua sudah ditekan dan disahkan? Secara teknis, ya, tapi prosedurnya salah. Dan saat ini, Sela sedang dalam proses pemeriksaan internal karena menyalahgunakan kewenangannya.
Dunia serasa runtuh di hadapanku. Kami tidak menuduh Anda terlibat, lanjut mereka. Tapi semua kerja sama dengan startup Anda kami hentikan sampai penyelidikan selesai. Aku pulang ke kantor dengan langkah lunglai. Timku bingung. Beberapa sudah mendengar kabar itu dan mulai bertanya-tanya. Klien besar lainnya ikut waspada, dan dalam 2 minggu, 2 kontrak proyek baru dibatalkan karena alasan reputasi. Dalam 1 bulan, kami kehilangan 60% pendapatan. Salah satu co-founder kami keluar karena tak tahan tekanan. Aku kembali ke titik nol, tapi kali ini lebih menyakitkan karena jatuhnya dari tempat yang lebih tinggi. Dan yang paling membuatku goyah, Sela, menghilang. Tak bisa dihubungi. Semua akun media sosialnya lenyap, seolah-olah ia menutup diri dari seluruh dunia. Aku duduk di ruanganku yang mulai kosong, menatap layar laptop yang kini lebih sering menunjukkan email pembatalan proyek. Kenapa harus seperti ini? Bisikku pada diri sendiri. Apakah aku terlalu percaya? Apakah aku hanya pion dari permainan yang tak pernah kupahami? Dan yang lebih menyakitkan, kenapa perasaan ini belum juga hilang? Aku tak tahu lagi mana yang harus kupercaya. Tapi satu hal yang jelas. Untuk pertama kalinya sejak aku membangun startup ini, aku merasa gagal. Gagal sebagai pemimpin. Gagal sebagai teman. Dan gagal menjaga diriku sendiri dari perasaan yang mungkin tak seharusnya tumbuh. Tapi jika ada satu hal yang aku warisi dari ayahku, itu adalah keyakinan. Ketika kamu jatuh, bukan berarti kamu kalah, selama kamu masih memilih untuk bangkit. Dan aku tahu, ini baru awal dari pertarungan yang sebenarnya. Selama seminggu penuh setelah krisis itu, aku hampir tak tidur. Mataku merah, pundakku terasa seperti memikul beban seberat dunia. Kantor kami yang dulu ramai kini lebih sering sunyi. Beberapa anggota tim mulai mencari kerja di tempat lain. Mereka tak menyalahkanku secara langsung, tapi tatapan mereka cukup jelas. Mereka kecewa. Aku menatap layar laptopku, kosong, seperti masa depan startup ini. Tapi dalam satu malam yang sunyi, saat aku hanya ditemani kopi yang sudah dingin dan suara hujan di luar jendela, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak bisa membiarkan kerja keras bertahun-tahun, luluh hanya karena satu badai. Aku harus bangkit. Bukan untuk membuktikan apa-apa pada Sela, bukan juga demi membalas dendam, tapi karena ini adalah hidupku, impianku, dan satu-satunya jalan yang kupunya untuk mengubah takdir. Langkah pertama, aku mulai menyusun ulang struktur startupku. Aku mengajak sisa tim inti untuk duduk bersama, menjelaskan kondisi sejujurnya, dan memohon satu hal, kepercayaan. Kalau kalian mau pergi, aku tak bisa menahan, kataku waktu itu. Tapi kalau kalian masih percaya, mari kita mulai lagi dari bawah. Aku akan cari klien, presentasi kemanapun, meski harus turun ke jalan lagi. Mereka menatapku lama, dan akhirnya, perlahan tapi pasti, mengangguk. Sisa 5 orang. Tapi kelima-limanya adalah orang yang paling percaya padaku. Dan itu cukup. Aku kembali ke dunia yang dulu pernah kutinggalkan. Mencari peluang kecil. Aku mulai menawarkan sistem manajemen sederhana ke warung, toko kelontong, koperasi desa. Sering ditolak, sering diragukan. Tapi sesekali ada yang membuka pintu. Satu toko kelontong besar di Bekasi menerima penawaranku. Sebulan setelah itu, 2 koperasi ikut bergabung. Lalu satu komunitas UMKM di Yogyakarta memintaku presentasi online. Langkah kecil, tapi konsisten. Aku bekerja pagi hingga larut malam. Kembali menyusun kode program, mengatur pemasaran, bahkan antar proposal sendiri. Semua yang dulu kulakukan dengan optimis sebagai mahasiswa, kini kulakukan lagi. Dengan lebih banyak beban di hati, tapi juga lebih banyak keteguhan. Dan di antara malam-malam lelah itu, satu pertanyaan masih sering menghantui. Kemana Sela? Tak ada kabar darinya. Bahkan, gosip dari rekan-rekannya pun nyaris tak terdengar. Kabarnya dia mengundurkan diri dari perusahaan itu setelah proses pemeriksaan. Tak ada pernyataan resmi, tak ada klarifikasi. Namun perasaan aneh dalam hatiku tak pernah padam.
Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah dia memang berniat menjebakku? Ataukah dia sendiri korban dari permainan yang lebih besar? Beberapa bulan berlalu, startup kami mulai pulih, perlahan. Kami bahkan masuk dalam daftar 10 startup inovatif versi salah satu media bisnis online. Itu pencapaian kecil, tapi cukup mengangkat nama kami kembali ke permukaan. Suatu hari, aku sedang mengisi materi pelatihan di sebuah acara UMKM nasional. Setelah sesi selesai, aku keluar dari aula untuk mengambil udara segar. Di antara kerumunan, mataku terpaku pada satu sosok. Sela dan dia berdiri di bawah pohon ketapang, mengenakan blus putih dan celana panjang krem. Wajahnya pucat, tapi senyumnya muncul perlahan saat mataku menangkap matanya. Aku menghampirinya pelan. "Adnan," katanya lirih. Akhirnya, ketemu juga. Aku tak langsung menjawab. Terlalu banyak hal di kepala. Aku minta maaf. Lanjutnya, menatapku penuh sesal. Aku memang membuat kesalahan. Aku ingin bantu kamu karena aku percaya kamu. Tapi ternyata aku melanggar prosedur. Dan ya, semua berantakan. Aku menghela napas. Kenapa kamu hilang begitu saja? Aku takut kamu benci aku. Takut kamu pikir semua ini salahku. Dan aku butuh waktu untuk berani hadapi semuanya. Kami diam sesaat. Angin sore meniup, rambutnya pelan. Aku nggak pernah benci kamu, Sela. Ucapku akhirnya. Tapi aku kecewa dan bingung. Dia menunduk. Aku tahu, dan aku nggak berharap kamu bisa percaya aku lagi. Aku cuma ingin kamu tahu, aku selalu kagum sama kamu. Bahkan sebelum kamu jadi CEO hebat. Mungkin dulu aku bilang kamu nggak layak, tapi kenyataannya aku yang buta. Jantungku berdetak kencang. Kata-katanya seperti menembus benteng yang selama ini kubangun. Aku juga salah, kataku pelan. Aku terlalu percaya, tapi juga terlalu diam saat semuanya runtuh. Aku harusnya tanya kamu sejak awal. Setelah mendongak, menatapku penuh harap. Kalau sekarang, aku bilang aku masih pengen ada di hidup kamu percaya? Aku tak langsung menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu, perasaan itu belum mati. Tapi, masih ada jalan panjang. Aku belum selesai membangun semuanya kembali. Dan aku belum yakin apakah hatiku siap mengambil risiko yang sama untuk kedua kalinya. Namun satu hal pasti, aku tidak lagi berjalan sendiri. Aku kembali ke kantor hari itu dengan pikiran kacau. Tapi juga dengan hati yang terasa lebih hidup dari sebelumnya. Kini aku bukan hanya sedang membangun bisnis. Aku sedang mencoba membangun kembali kepercayaan pada orang lain. Dan pada diriku sendiri. Dan mungkin itulah ujian yang sebenarnya. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi semacam persimpangan batin. Setiap pagi aku bangun dengan kepala penuh skema bisnis. Dan malamnya tidur dengan hati yang sesak oleh kenangan. Sela kembali hadir dalam hidupku. Tapi tidak secara utuh. Ia tidak bekerja lagi di dunia korporat, lebih banyak terlibat di kegiatan sosial, mendampingi UMKM dan perempuan muda di pinggiran kota. Kami bertemu sesekali, saling bertukar cerita, tertawa kecil, dan diam panjang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang belum pulih. Ada jurang di antara kami yang tak terlihat, tapi terasa. Dan di sisi lain, startupku yang mulai pulih, mendadak menghadapi badai yang jauh lebih besar. Pagi itu aku menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan. Salah satu program digitalisasi, koperasi yang kami kelola dikritik oleh media nasional karena dinilai tidak efisien dan terlalu muda untuk proyek sebesar itu. Tak sampai 2 hari, kami jadi bulan-bulanan di media sosial. Tagar startup gagal bahkan sempat trending investor, kami mulai gelisah. 2 di antaranya memutuskan mundur. Salah satu klien utama membatalkan pembaruan kontrak. Dan yang paling menyakitkan, beberapa anggota tim terbaikku mulai melamar ke perusahaan besar. Aku merasa hancur. Semua kerja keras yang kupupuk setelah jatuh pertama, kini mulai runtuh lagi. Dan lebih dari segalanya, aku merasa sendirian. Malam itu, aku duduk di rooftop kantor. Lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang enggan turun menyapa.
Sela datang tanpa kuundang. Dia tahu tempat ini jadi pelarianku. "Adnan," katanya perlahan sambil duduk di sebelahku. Aku dengar beritanya, aku hanya menatap langit. Aku pikir, aku sudah cukup kuat kali ini. Dia tak berkata apa-apa, hanya diam bersamaku. Beberapa menit kemudian, aku membuka suara. Mungkin aku harus menyerah, menjual startup ini, mulai hidup yang lebih sederhana. Sela menoleh, wajahnya tegas tapi lembut. "Itu pilihanmu. Tapi jangan ambil keputusan besar saat kamu sedang rapuh." Aku menelan ludah. "Apa kamu akan tetap ada kalau aku bukan siapa-siapa lagi?" Sela terdiam. "Kamu tahu jawabanku. Aku ingin percaya, tapi rasa takut menahan. Dan malam itu, saat aku sendirian lagi, aku tahu. Aku hanya punya satu pilihan, terakhir, meninggalkan semuanya, menjual startup, mengembalikan dana investor, membubarkan tim, dan pergi. Aku bahkan sudah menyiapkan surat pengunduran diri dari perusahaanku sendiri. Dalam hatiku, aku berbisik, ini bukan kekalahan. Ini pembebasan. Namun, sebelum aku menandatanganinya, aku mendapat email tak terduga. Dari seorang dosen di kampus lamaku, Pak Gino. "Adnan, aku dengar kabar startupmu dalam tekanan. Tapi aku juga dengar banyak UMKM yang merasa terbantu. Aku ingin undang kamu jadi pembicara utama di acara Dies Natalis. Bukan sebagai pengusaha, sukses. Tapi sebagai orang yang pernah jatuh dan tetap berjalan." Aku membaca ulang email itu 3 kali. Air mataku jatuh pelan. Mungkin, memang belum waktunya menyerah. Malam itu, aku merobek surat pengunduran diriku. Dan keesokan harinya, aku berkumpul bersama tim. "Aku tahu kalian lelah," kataku. "Dan aku juga. Tapi kita masih di sini. Dan kalau kita bisa tetap percaya, meski dunia nggak percaya, mungkin itu cukup." Beberapa dari mereka menunduk. Tapi satu persatu mereka mengangguk. Hari demi hari kami kembali bekerja. Tapi bukan untuk mengejar gelar startup besar. Kami mulai dari niat yang lebih jujur, membantu yang kecil, bukan membuktikan pada yang besar. Sela, tanpa aku minta, mulai membantu sebagai relawan. Membantu kami berkomunikasi dengan koperasi, UMKM, dan komunitas sosial. Dia bukan bagian dari startupku secara resmi. Tapi dalam diam, dia jadi bagian dari perjuanganku. Hingga akhirnya, saat aku berdiri di podium Dies Natalis kampus dan menceritakan semua kegagalan, semua luka, semua keraguan, aku tahu. Aku telah sampai di titik paling penting dalam hidupku. Bukan karena aku sukses, tapi karena aku memilih bertahan saat semua hal lain runtuh. Dan di antara tepuk tangan para hadirin, aku menangkap pandangan Sela di barisan tengah. Dia tersenyum, dan dalam tatapan itu, aku tahu aku ingin dia jadi rumahku. Malam itu, setelah acara selesai, aku mengajaknya berjalan kaki menyusuri taman kampus. Di bawah lampu jalan yang remang, aku menghentikan langkah. Sela, dia menoleh. Aku nggak punya banyak. Startupku belum pulih sepenuhnya. Tabunganku tipis. Tapi aku tahu satu hal. Aku mau membangun hidup ini bersamamu. Sela terdiam, matanya mulai berair. "Aku tahu kamu pernah bilang aku nggak layak jadi karyawan," kataku sambil tersenyum kecil. "Tapi, apa kamu percaya aku layak jadi seseorang yang menemani kamu seumur hidup?" Dia tertawa sambil menutup wajah. Tangisnya pecah. "Adnan," katanya dengan suara bergetar, "bukan cuma layak. Kamu adalah satu-satunya yang aku mau." Dan di tengah udara malam yang hangat, di tempat semuanya dulu dimulai, aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, bukan hanya startupku yang bangkit. Hatiku juga. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Udara pagi lebih segar, langkah kaki lebih ringan, dan senyum yang tak pernah benar-benar kupahami kini muncul dengan sendirinya. Sela tidak langsung menjadi pasangan resmiku, kami tidak terburu-buru. Tapi sejak genggaman tangan itu, kami berjalan bersama, dalam irama yang lebih jujur dan lebih hangat. Tapi hidup, seperti biasa,
tidak pernah memberi kebahagiaan dengan cuma-cuma. Beberapa bulan setelah itu, kami mendapat kabar bahwa dana hibah dari sebuah lembaga internasional yang selama ini kami andalkan untuk mengembangkan teknologi UMKM tidak akan diperpanjang. Alasannya klasik, penyesuaian anggaran global. Bagi startup kami yang masih rentan, ini seperti dicabut tongkat penyangganya. Kami panik. Beberapa fitur utama yang digunakan ratusan pelaku usaha bisa saja terhenti. Kali ini bukan cuma soal reputasi, tapi soal dampak nyata untuk orang-orang kecil yang sudah percaya pada kami. Sore itu, aku duduk sendiri di kantor, menatap monitor yang menampilkan grafik keuangan dengan angka-angka menyedihkan. Sela masuk diam-diam, membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu udah makan?" tanyanya. Aku geleng. Ia duduk di sebelahku, memandangi grafik itu. "Ini berat ya, aku hanya menatap kosong ke layar. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita bangun, sia-sia." Sela menaruh gelasnya. "Aku punya ide." Aku menoleh. "Bagaimana kalau kita ubah pendekatannya? Bukan minta bantuan, tapi ngajak mereka yang terbantu buat bantu juga. Kita buat kampanye. Biar yang pernah merasakan manfaat dari startup ini ikut berdonasi. Kecil nggak apa-apa, tapi dari hati." Aku menatapnya lama. "Crowdfunding?" Dia mengangguk. "Tapi bukan gaya startup. Gaya manusia. Gaya hati." Ide itu sederhana tapi kuat. Kami menghubungi para pelaku UMKM yang pernah kami bantu. Kami minta izin untuk merekam kisah mereka tentang bagaimana teknologi kami membantu bisnis kecil mereka bertahan. Kami kumpulkan testimoni jujur tanpa editan berlebihan. Hanya wajah-wajah polos dengan cerita yang menyentuh. Kami beri nama kampanye, itu, dari kamu, untuk kita. Dan ajaibnya, orang-orang merespons. Hari pertama, donasi masuk ratusan ribu. Hari ketiga, sudah belasan juta. Lalu media lokal mulai menyorot. Kampanye kami viral bukan karena dramatisasi, tapi karena ketulusan. Dan tiba-tiba, di hari ketujuh, aku menerima pesan dari seseorang yang tak kusangka. CEO perusahaan tempat Sela dulu bekerja. "Adnan, saya melihat kampanye kalian. Sangat terinspirasi. Kami ingin berinvestasi dalam bentuk kemitraan sosial. Kita bicara?" Aku menutup laptop, menatap ke langit-langit, lalu meneteskan air mata kecil yang tak bisa kutahan. Bukan karena aku berhasil, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dimaafkan oleh semesta. Beberapa bulan kemudian, startup kami bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Bukan dengan kecepatan ledakan unicorn, tapi dengan fondasi yang lebih kokoh, kepercayaan. Dan di satu malam yang sejuk, di taman kecil dekat rumah, aku membawa Sela berjalan kaki seperti dulu. Tak ada sorotan kamera, tak ada bunga mewah, hanya kami berdua, dan langit yang cerah. Aku berhenti, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakuku, cincin, mungil yang sudah lama kusimpan tapi baru kini siap kuberikan. "Sela," kataku pelan, "kamu tahu aku bukan lelaki sempurna, tapi aku ingin jadi seseorang yang terus belajar bersamamu. Bukan hanya jadi pasangan bisnis atau teman perjuangan, tapi pasangan hidup. Selamanya." Air matanya jatuh pelan. "Kamu serius?" Aku mengangguk. "Serius banget. Tapi kalau kamu masih pikir aku nggak layak..." Dia tertawa di antara tangis. "Berhenti bilang begitu. Kamu bukan hanya layak, kamu tak tergantikan." Dan malam itu, dalam pelukan hangat dan angin yang mengusap wajah kami, dia berkata, "Ya, kami tidak langsung menikah seminggu setelah itu. Hidup kami masih penuh tantangan, masih harus menyusun hari demi hari dengan peluh dan doa. Tapi sejak malam itu kami tahu, kami berjalan bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk saling menguatkan." Aku tetap menjadi Adnan yang jatuh bangun membangun mimpi. Dan dia tetap. Sela yang dulu pernah salah menilainya, tapi kini justru memilih berjalan, bersamanya, dan siapa sangka, dari seorang yang pernah bilang aku tak layak jadi karyawan, kini dia menjadi calon istriku. Pernah suatu malam, menjelang hari pertunangan kami, aku duduk di balkon rumah kontrakan kecilku sambil menatap langit.
Tidak ada yang istimewa dari malam itu. Tidak ada bintang jatuh, tidak ada musik latar. Tapi, di dalam dada, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Tenang. Sebuah perasaan yang tidak hadir ketika aku pertama kali mendapat pekerjaan besar, atau saat startupku mendapat investasi pertama. Tenang ini berbeda. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berlari untuk membuktikan sesuatu. Aku berjalan, pelan tapi pasti, untuk menjaga sesuatu. Sesuatu yang lebih penting dari ambisi. Cinta, kesetiaan, dan keberanian untuk tidak menyerah pada luka masa lalu. Hari pertunangan kami digelar sederhana. Di sebuah rumah makan kecil milik teman kuliah dengan kursi-kursi kayu, bunga liar, dan tawa keluarga yang tulus. Tidak ada kemewahan, tapi di sanalah letak keindahannya. Sela tampil anggun dalam balutan kebaya biru langit. Matanya tidak seperti pertama kali aku melihatnya dulu, dingin dan menilai. Kini penuh kelembutan dan kedalaman. Saat dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku di hadapan kedua keluarga, aku seperti melihat hidupku dalam dua babak yang sangat berbeda. Babak pertama penuh ketidakpastian, penolakan, dan kebingungan. Babak kedua dipenuhi oleh pemahaman, penerimaan, dan harapan. Sela sempat mencium tanganku saat acara usai. Tindakan kecil, spontan, tapi begitu dalam maknanya. "Terima kasih," bisiknya, karena tidak membalas penolakan dulu dengan kemarahan. Tapi dengan tumbuh. Aku mengangguk pelan. Karena memang itu intinya. Kita tidak pernah tahu siapa yang suatu hari akan menjadi saksi perubahan terbesar dalam hidup kita. Terkadang, justru orang yang pernah menyakiti kita yang akan kembali sebagai pengobat luka itu. Beberapa waktu setelah pertunangan, aku diundang menjadi pembicara di salah satu acara pengembangan pemuda. Tema yang diminta, menjadi layak. Aku berdiri di hadapan ratusan anak muda yang duduk bersila, sebagian masih dengan wajah penuh tanya tentang masa depan. Dulu, kataku membuka pidato, aku dianggap tidak layak. Tidak layak jadi karyawan, tidak layak jadi pemimpin. Dan, jujur saja, waktu itu, aku hampir percaya bahwa mereka benar. Hening sejenak. Semua mata menatap ke arahku. Tapi ada satu hal yang mengubah semuanya. Bukan nasihat, bukan motivasi, bukan juga keberuntungan. Yang mengubahku adalah kegigihan untuk tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai batas dari nilai diriku sendiri. Aku lalu menutup dengan kalimat, kadang penolakan adalah awal dari cerita yang lebih indah. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak layak, karena mungkin kamu hanya belum sampai pada panggungmu yang sebenarnya. Tepuk tangan yang mengikuti terasa hangat, tapi lebih dari itu, aku merasa damai. Beberapa tahun setelah pernikahan kami, startup yang dulu hampir kami bubarkan, justru menjadi rujukan banyak lembaga sosial. Kami tidak pernah jadi unicorn, tapi kami tumbuh menjadi akar yang kuat. Menghubungkan ribuan pelaku usaha kecil dengan dunia digital, dengan jujur dan sederhana. Aku dan Sela membangun rumah kecil di pinggiran kota. Setiap pagi kami menyeduh teh bersama di teras. Kadang bicara soal pekerjaan, kadang hanya soal burung yang bersarang di pohon mangga depan rumah. Ada satu momen yang selalu membekas. Saat anak pertama kami lahir, seorang bayi perempuan yang kami beri nama Luma, yang artinya cahaya lembut. Sore itu, di ruang bersalin, Sela menatapku dengan lelah tapi penuh cinta. "Dia nanti akan tahu," katanya lirih. "Tahu apa?" Tanyaku sambil menggenggam tangan dinginnya. Bahwa ayahnya pernah dianggap tak layak, tapi tidak pernah menyerah. Aku menatap bayi mungil itu. Kulitnya merah, matanya masih tertutup rapat. Dan aku tahu, perjuangan itu belum usai. Tapi setidaknya kini, aku tidak lagi sendirian. Jika ada satu pelajaran dari semua yang kami lewati, maka ini dia. Kadang, orang yang paling kamu butuhkan bukanlah yang sejak awal percaya padamu, tapi yang pada akhirnya memilih berjalan bersamamu, meski mereka pernah salah menilai. Dan kadang, tempat terindah untuk kembali
Bukanlah panggung sukses, bukan pula pujian dari dunia. Tapi pelukan seseorang yang dulunya menolakmu, tapi kini memilih mencintaimu tanpa syarat. Karena cinta yang sejati tidak selalu datang dari kisah yang sempurna, tapi dari dua hati yang bersedia memperbaiki luka bersama. Dan aku, Adnan, pernah disebut tak layak. Tapi kini, aku adalah suami dari seseorang yang dulu pernah bilang aku bukan siapa-siapa. Dan itu cukup untuk membuatku merasa jadi segalanya.